Oke, selamat pagi bagi kita semua. Silakan, siapa yang bernyanyi dan berdoa? Baik, sebelum kita memulai kuliah kita bernyanyi. Kami puji dengan Dia. 1, 2, 3, ya. Kami puji dengan Dia di kawah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kamu dosa dan derita, kebimbangan padanya, sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, sungguh berterima kasih kami Tuhan, karena Tuhan masih mengizinkan kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai perkuliahan kami. Mari Tuhan, ajari kami satu persatu Tuhan, khususnya kami yang akan membaca laporan baca kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Tuhan yang ajar-ajarin kami Tuhan, berikan kami kebijaksanaan Tuhan di dalam menyampaikan materi kami, supaya materi yang kami sampaikan Tuhan bisa kami pakaikan dan bisa menjadi bekal kelak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak dosen kami, Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang selalu memberikan kesabaran di dalam hidup kami. Hanya ini doa dan permohonan kami, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke. Saya sudah cari-cari entah di mana absen kita, saya tidak temukan di mana. Karena itu saya ulangi lagi untuk memberikan ini untuk ditandatangani ya. Ditandatangani, datanya ada di sini. Diikuti aja nanti yang ini, yang sudah lama. Kita sekarang pertemuan ke-11. Ya. Silakan. Yang kedua, ada beberapa yang sakit ini. Elkana sakit, lalu Asia ini katanya sudah berobat ke kampung ya. Ini semua sakitnya sama, febris. Apa ini febris? Demam. Pak, kelas apa? Hah? Oh, kalau begitu ini kelas A ya? Waduh, salah lagi. Oke, tanda tangannya aja yang pertemuan 11 ya. Karena kemarin kita kan sudah pertemuan 10 ya. Oke, ditandatangannya aja untuk pertemuan 11. Nanti saya cari di mana absen seperti itu. Salah print lagi. Oke. Yang pertama soal absen. Yang kedua, kita hari ini membahas laporan baca dari buku Konrad Kebun. Ada 10 orang yang sudah mengirimkan ke saya dan 1 orang terlambat itu ya. Saudara Jesman Febrianto Utasoid itu terlambat. Jesman ini terlambat ya. Oke, nanti kita akan mulai dari Jesman dan akan berakhir nanti pada saudara Nova ya. Benar kan? Ini kalau 10
Harusnya sampai Reja ya. Pak, saya yang minggu lalu seharusnya milih cuma satu kemarin Pak. Ini kok berbeda-beda nomornya ini. Kok nggak bisa berurutan nomornya? Harusnya kan dimulai dari nomornya Jasman 21. Ini dimulai dari nomornya si Joya. Jasman, Joya, Marika, Markus, Messi, Mona, Nova, Vera, Putri, Reja. Sampai situ kan? Ini kok yang masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa yang tidak mengirimkan? Semua. Oke. Kita mulai dari Jasman. Silakan Jasman. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini saya memaparkan hasil baca saya Pak. Filsafat wawasan Nusantara. Pengertian filsafat wawasan tubuh Nusantara. Filsafat wawasan Nusantara merupakan pemikiran menuju kesatuan di seluruh Nusantara dengan adanya kesadaran untuk membela Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 45. Wawasan Nusantara ini mencakup kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan kesatuan pertahanan Indonesia. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam sejarah Indonesia. Kata Indonesia secara harfiah memiliki arti Kepulauan India yang dibedakan dari India daratan, yang dibedakan dari kata India daratan. Kata India digunakan untuk menyebut daerah timur jauh yang dianggap memiliki sumber kekayaan rempah-rempah ketika penjelajah dari Inggris datang ke Malaka dan Sumatera yang berbahasa Melayu. Pada tahun 1884, seorang enolog Jerman Bastian menyebut nama Indonesia. Dalam bukunya, ia memasukkan wilayah Indonesia dalam wilayah kepulauan antara dataran Asia dan Melanesia. Di situ termasuk kepulauan Ternate, Tidore, Ilmenare, dan Papua. Dia memiliki pandangan karena adanya kemiripan bahasa dan budaya. Dia menyebut rumpun bahasa kenegaraan pada akhir abad ke-18 VOC. Pada awal abad ke-20 ada gerakan di kalangan bangsawan yang memberikan nama kepada orang pribumi disebut Inlander untuk membedakan dari Nederlander atau Europer, orang luar negeri yang pribumi. Maka muncul gerakan para pribumi yang mengubah nama Irlander menjadi Indonesia, dan istilah itu diubah menjadi Indonesia.
Dua istilah ini digunakan sampai zaman penjelajahan Jepang yang menguasai sampai masa Perang Dunia Kedua. Nusantara. Istilah Nusantara ditemukan pada prasasti Sarwadharma dan prasasti Parpihan 1269. Di situ disebutkan tentang Bali Nusantara. Kemudian istilah Nusantara digunakan oleh Brandes arkeolog Belanda dan Wes Dekker pejabat pemerintah Nederland India waktu itu. Ya, betul. Ngerti kau apa yang kau baca? Joya. Mana dia? Di grup Grup. Seperti ini manusia. Mana suratku? Sakit apa lagi? Siapa tadi sekarang? Hah? Mana dia? Yang apa? Tidak hadir juga. Simona ada surat? Tidak ada. Jangan main-main lo dengan saya. Ini penting. Kalau saudara tidak punya laporan baca, nilaimu kurang. Jangan main-main. Itulah Joya gagal ya sama Simona ya. Joya 0. Mona tadi satu lagi. Kalaupun kalian kirim ke saya papernya, enggak saya baca itu. Sama-sama punya 0. Mereka jangan baca yang kau tulis ya. Sampaikan apa yang kau tahu. Saya tidak mau mendengar apa yang kau tulis. Indonesia itu terdiri dari berbagai bangsa, terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan budaya. Dan yang secara psikologis bahwa Indonesia itu harus satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air. Dan seluruh kepulauan Nusantara ini adalah satu kesatuan hukum yang mengacu terhadap kepentingan negara. Yang kedua ialah kesatuan ekonomi. Dalam kesatuan ekonomi ini yang bahwa seluruh kekayaan wilayah itu adalah salah satu itu adalah model bagi negara dan yang digunakan untuk negara. Dan yang kedua itu bahwa tingkat dari perkembangan dalam ekonomi ini adalah harus seimbang dan selaras. Dan yang ketiga adalah kesatuan sosial dan budaya, yaitu bahwa kehidupan dalam berbangsa ini harus selaras, seimbang, dan juga serasi. Dan yang terakhir adalah kesatuan politik yang dimana
ancaman terhadap suatu negara itu ialah terhadap suatu daerah adalah ancaman untuk seluruh bangsa atau negara. Dan yang kedua, bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara. Tapi teman-teman, pada kenyataannya yang kita lihat bahwa kenyataan yang ada saat itu ini memperlihatkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena di era pasca Soeharto dapat kita lihat banyaknya usaha-usaha dari setiap daerah-daerah untuk melepaskan diri dari Indonesia. Sebagai salah satu contoh yang kita lihat adalah Timor Leste yang melepaskan diri dari Indonesia pada tahun 1999 melalui pertumpahan darah. Perpecahan, dan dari sini kita lihat bahwa perpecahan ini menunjukkan bahwa betapa rapuhnya dari kesatuan dari negara Indonesia, kesatuan dari negara Indonesia. Dan salah satu kemungkinan yang terjadi dari perpecahan ini adalah bahwa pemerintah pusat terlalu mencampuri atau mengurusi dari segala kekayaan dari wilayah-wilayah daerah, dan pemerintah daerah itu terlalu memonopoli tanpa memikirkan pembangunan dari wilayah-wilayah tersebut. Kemudian kita masuk ke penguasaan Nusantara yaitu Indonesia. Pada tahun 1840, seorang etnolog Jerman yang bernama Bastian Steele menyebutkan dalam bukunya Indonesia yang dimaksud di sini adalah bahwa Indonesia itu dari kepulauan Asia dan daratan Asia dan Melanesia. Dan di situ juga terdapat di Halmahera, Tidore, dan Papua dan Halmahera. Dan kemudian Indonesia yang kita kenal ini, Indonesia yang kita nama negara Indonesia yang kita kenal itu dari politisi, dan nama negara Indonesia ini digunakan oleh para perintis Indonesia yang bahwa negara ini memiliki makna artinya merdeka, yang kemudian tentang hubungan Jawa dengan luar Jawa, yaitu hubungannya yang terdapat pada jalur perdagangan yang terdapat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, yang kemudian ciri-ciri dari feodalistiknya itu bahwa ciri-cirinya ialah filsafat Dewa Raja, yang artinya raja itu adalah dewa yang khas disembah, dan itu berasal dan itu ia dapat dari wahyu atau ulungan. Dan perdagangan di Cina, bahwa orang-orang Cina berdagang sejak abad 18, dan yang mereka perdagangkan ialah rempah-rempah, emas, perak, dan juga timah. Kemudian bahwa Belanda ini terlalu memonopoli perdagangan Indonesia, yang di mana mereka ini menguasai pada perdagangan Indonesia, sedangkan perdagangan dari Indonesia ini lumpuh. Mereka juga menggunakan politik divide et impera, karena di Nusantara ini sudah terdapat
Pertama, di Batavia sudah terdapat berbagai macam manusia yang dulunya daripada Cina, Jepang, dan mereka mengalami kesulitan. Dan mereka mengambil strategi politik evident dan efektif dan juga mereka menerapkan liberalisme yaitu mengatur berbagai macam manusia tersebut, dan mereka juga membuat berbagai macam peraturan untuk mengekang kelompok-kelompok tersebut, dan juga mereka melarang usaha-usaha dari swasta, dan mereka berharap bahwa bangsa Indonesia ini negara Indonesia ini bekerja kepada mereka untuk kepentingan mereka, dan petani juga harus dituntut secara produktif. Politik liberalisme dari Belanda yaitu bahwa adanya keresiden, dan di keresiden ini terdapat asisten residen, dan ini dibantu oleh konstitusi, dan ini terdapat di distrik. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke, baik. Lanjut dengan Markus. Baik, di sini saya akan memaparkan laporan baca saya mengenai filsafat wawasan Nusantara. Di mana wawasan Nusantara itu merupakan bertujuan untuk bahwasanya kita harus membela negara dan berdasarkan rasa cinta tanah air kita kepada negara. Nah, di wawasan Nusantara ini memiliki beberapa cakupan, yaitu yang pertama yaitu kesatuan politik. Yang pertama, kesatuan politik itu ya, segala isi dan kekayaan wilayah nasional merupakan kesatuan wilayah. Nah, dan yang kedua yaitu kesatuan ekonomi, yang dimana kesatuan ekonomi ini seluruh kekayaan wilayah Nusantara memiliki modal dan milik bersama bangsa dan keperluan kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga itu yaitu kesatuan sosial budaya, yang dimana beri kehidupan bangsa harus serasi, seimbang dan selaras. Dan yang keempat, kesatuan pertahanan keamanan, yaitu dimana ancaman terhadap satu daerah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Dan di mana cakupan wawasan Nusantara itu adanya perpecahan seperti menunjukkan bahwa kesatuan negara Republik Indonesia amat rapuh, dan ini diperlihatkan lewat sekian banyak pemberontakan pada masa setelah kemerdekaan. Dan di sini nampak ketidakadilan yang luar biasa, atau banyak daerah-daerah selalu dianaktirikan pemerintah pusat, karena itu mungkin federasi merupakan bentuk terbaik. Dan anjuran ini pernah muncul dari budayawan almarhum Romo Mangunwijaya, yang dimana ia mencita-citakan federasi, tapi bukan seperti RIS bentukan Belanda, bukan RIS sektoral seperti Aceh yang mau menjadi negara Islam, atau NTT yang mau menjadi negara Kristen seperti itu. Dan yang selanjutnya di sini yaitu wawasan Nusantara dalam sejarah Indonesia, yang dimana Indonesia itu dapat kita lihat di mana negara Indonesia secara rahasia berarti Kepulauan India, yang dibedakan dengan daratan. Ketika itu kata India digunakan untuk menyebut daerah timur jauh yang dianggap sumber kekayaan dan sumber rempah-rempah. Dan ketika kapal-kapal Inggris tiba di Malaka, sekarang Malaysia dan Sumatera yang berbahasa Melayu, orang-orang Inggris menamakan wilayah itu sebagai India Archipelago atau Malayan Archipelago. Dan yang selanjutnya itu, dan ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik, yaitu yang pertama, sudah sejak pada masa itu nampak adanya kesatuan budaya dan bahasa dalam
sebagian besar pulau-pulau di Indonesia. Dan yang kedua, lautan di antara pulau-pulau di Indonesia sudah sejak abad-abad pertama Masehi diarung perahu-perahu para pedagang dari India, Cina, Sriwijaya, Majapahit, kemudian oleh pedagang Belanda, Inggris, dan Portugis. Dan yang ketiga, sejak wilayah Indonesia secara resmi dikelola pemerintah Belanda sebagai negara jajahan Belanda, Indonesia dan Belanda memperlihatkan suatu kesatuan politis. Dan yang selanjutnya dan yang keempat, dari kesatuan politis itu muncul suatu kesatuan pertahanan. Belanda berusaha mempertahankan wilayah ini terhadap berbagai gangguan dan serangan dari luar juga dari luar maupun dari dalam. Dan yang selanjutnya Nusantara, di mana Nusantara ini ditemukan oleh para prasasti Sarma Dharma dan prasasti Parmihan atau tahun 1269. Dan dewasa ini oleh seorang Indonesia istilah ini dikaitkan dengan Sumpah Palapa oleh Pati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit, di mana pada tahun 1331 sampai 1364. Nusantara diartikan sebagai sumpah membentuk negara kesatuan Republik Indonesia sekarang ini. Dalam konteks zaman Majapahit, Nusantara berarti pulau lain, dalam arti pulau lain di luar Pulau Jawa. Dan hubungan antara Jawa dengan luar Jawa yaitu sejak abad pertama sudah ada jalur dagang yang cukup ramai yang menghubungkan Tiongkok dan Asia Tenggara dengan Pulau Sumatera. Oke, cukup. Messi, ini enggak Messi mana? Enggak datang. Oh, ada. Silakan. Dalam mempelajari wawasan Nusantara itu bertujuan untuk memupuk kesadaran negara tanah air, negara yang berdasarkan hak kita tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesatuan Republik Indonesia yang dibawa landasan sadar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nusantara itu menyambut kesatuan politik,
Selesai. Oke, lanjut dengan Nova. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang filsafat wawasan Nusantara. Nah, di dalam filsafat wawasan Nusantara itu terdapat 4 cakupan, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan. Di dalam politik itu mencakup secara fisiologis bahwa Indonesia itu harus mempunyai kesatuan, yaitu senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air. Dan yang kedua itu ekonomi. Nah, di dalam ekonomi ini maka segala sesuatu yang dimiliki wawasan Nusantara itu adalah milik bersama ataupun kode bersama Indonesia. Dan yang ketiga itu secara sosial budaya. Di dalam sosial budaya itu maka di sini disampaikan Nusantara itu harus mempunyai keselarasan untuk mencapai suatu tujuan. Dia itu seperti yang poin pertama tadi. Terus yang keempat itu dikatakan bahwa keamanan pertahanan. Maka di dalam suatu daerah mendapatkan ancaman, maka terdapat juga ancaman di dalam suatu negara ataupun bangsa. Lalu masuk kita ke wawasan Nusantara dalam sejarah. Yang pertama itu Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia itu kaya akan rempah-rempah, banyak sekali, dan itulah sumber kekayaan Indonesia. Tetapi pada akhir abad ke-18 VOC masuk ke Indonesia. Dia itu merebut semua kekayaan Indonesia seperti rempah-rempah. Maka dari situ mulailah bangkrut Indonesia. Pada awal abad 20 di situ Belanda tidak lagi memikirkan bagaimana kehidupan bangsa Indonesia, tetapi selain dia merampas, merebut semua hak-hak milik Indonesia, dia juga itu mengembangkan ataupun membuka seperti gerakan etis. Dan masuk kita kepada hubungan Jawa dengan luar Jawa. Nah, di sini saya ambil dengan perdagangan dan kekuasaan. Nah, perdagangan di Malaka ini tidak ramai, ataupun yang menguasai itu para bangsawan, para raja-raja. Nah, dari situ ya kan teman-teman, bahwa masuk lagi tidak lagi seperti bagaimana bilangnya ya, tidak lagi Indonesia ini juga yang berkuasa, tetapi dari situ mulai masuklah sudah Indonesia dari perdagangan itu. Perdagangan yang ramai itu seperti perdagangan barang-barang, perdagangan kaki lima. Dari situ masuk lagi Islam. Nah, masuk Islam situ dia yang seperti mempengaruhi, dan dia itu mengajak orang Cina bahwa orang Cina ini pun sebagian sudah mengikuti dari kayak seperti ajaran Islam. Karena yang seperti yang saya baca tadi dikatakan bahwa orang Islam ini sudah adanya perkawinan sudah pencampuran seperti itu. Jadi di sini juga orang Islam yang sudah berkuasa ataupun banyaknya terpengaruh dengan Islam sudah di dalam perdagangan dan kekuasaan itu. Dan ciri-ciri kekuasaan feodal Jawa. Nah, di sini banyak sekali sudah kerajaan-kerajaan yang muncul. Seperti salah satunya itu Kerajaan Demak dan Banten. Nah, di dalam perlawanan yang terakhir itu perlawanan. Nah, di dalam perlawanan ini di sini bangsa Belanda sudah memonopoli, tetapi karena Indonesia dikatakan Indonesia ini tidak mempunyai seperti penekanan ataupun tidak mempunyai perteguhan seperti itu, akhirnya tidak bisa dia untuk mempertahankannya. Dan Cina lah yang perlawanan rakyat pribumi ini dipatahkan karena belum ada persatuan di antara mereka. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Oke.
Lanjut ke Perak. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil laporan baca saya, yaitu tentang filsafat wawasan Nusantara. Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang filsafat Pancasila, latar belakang pemikiran, aspek wilayah, aspek sosial budaya, dan aspek kesejahteraan, maka terbentuklah sebuah wawasan nasional Indonesia yang disebut sebagai wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ini merupakan suatu cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, terhadap bangsa, dan terhadap wilayah Republik Indonesia yang mencakup lautan, daratan, dan udara, yang diatasnya berdasarkan suatu kesatuan sebagai suatu kesatuan ekonomi, sosial budaya, dan politik, serta ketahanan dan keamanan. Namun dulu banyak terjadi perlawanan terhadap bangsa Indonesia ataupun wilayah Indonesia. Salah satunya yaitu perdagangan Belanda, yang dimana Belanda memonopoli perdagangan Indonesia. Pada zaman VOC, monopoli hasil bumi, terutama rempah-rempah, sangat kuat. Belanda mereka sukses dan menguasai, bahkan melumpuhkan armada perdagangan Indonesia. Namun setelah zaman VOC, bangsa Belanda berhasil dan mereka mengambil alih semua dan menguasai bangsa Indonesia seperti bagian politik, sosial, ekonomi, bahkan budayanya. Ideologi liberalisme yang ingin diterapkan ataupun dibuat oleh Belanda terhadap bangsa Indonesia, yang dimana bangsa Indonesia ataupun masyarakatnya disuruh untuk menanam hasil yang diperlukan, dan hasil tersebut akan diberikan kepada bangsa Belanda untuk diekspor. Namun hal tersebut gagal karena terdapat sistem feodalisme yang sangat kuat. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Prata nggak hadir ya? Pierre juga. Hah? Siapa? Kapan? Prata. Kapan diberikan? Dia sakit. Kapan diberikan ke saya surat? Kemana dikasih? Ke ruangan saya atau ke saya langsung? Surat itu. Iya, diceknya ini suratnya pensi Pak, katanya ini suratnya pensi yang dikirimnya ke saya. Immanuel Efrata ya. Siapa namanya siapa? Pierre. Prata. Oh ya, ini baru saja. Pierre hadir.
Putri. Wawasan Nusantara itu merupakan dari mata kuliah kewiraan yang bertujuan utama untuk memupuk kesadaran membela negara berdasarkan rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesatuan Republik Indonesia di bawah landasan dasar Pancasila Undang-Undang 1945. Cakupan wawasan Nusantara. Cakupan wawasan Nusantara itu terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan keamanan. Pada era pasca Soeharto, terdapat banyak usaha dan keinginan daerah-daerah untuk melepaskan diri dari NKRI atau tuntutan untuk memperoleh